wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi untuk teman-teman Sembagi University. Ini saya dan Pak Slamet mau bedah buku ya Pak. Ya. Buku dari Richard Panggabean yang berjudul Ayo Berubah. Nah, dari judulnya saja di sini kita bisa tahu Ayo Berubah. Menurut Pak Slamet ini berubah itu seperti apa menurutnya kita? Oke. Buku yang sangat menarik ya. Saya sudah sempat baca juga, ada 7 kiat di situ untuk mengolah perubahan tadi. Jadi di buku itu, terutama yang pertama itu mengenalkan tentang perubahan. Perubahan itu kalau kita berubah pasti kita misalnya bergerak dari posisi yang saat ini, ya kan? Bergerak mungkin berubah bagaimanapun itu pasti ada hal yang kita lakukan. Mungkin kayak berubah pose, berarti berubah dari miring langsung ke depan atau berubah miring ke kanan kayak gitu. Jadi itu yang namanya perubahan. Terkadang perubahan itu bagi kita itu nggak enak gitu. Atau mungkin kita akhirnya ada rasa apa ya, nggak nyaman karena sebuah perubahan. Bisa jadi contohnya mungkin dulu kita waktu masih anak-anak, kita mungkin apa ya, untuk bermain itu hal yang bebas gitu. Tapi sekarang kita udah dewasa, waktu bermain kita juga udah dibatasi karena memang keadaan, akhirnya kita harus berpikir serius. Itu salah satu perubahan. Atau perubahan yang lain lagi, mungkin dari kita sekolah dulu, dari sekolah SD ke sekolah SMP, pasti ada yang berubah karena banyak hal yang memang membuat kita jadi lebih baik ya. Contohnya itu mungkin dulu kalau di SD itu mungkin bisa main sama teman itu sampai namanya apa, nggak pakai kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu kan. Kalau mungkin nanti udah SMP sudah berubah lagi, mau nggak pakai itu ada rasa malu ataupun rasa apa ya, risih gitu kan. Apalagi kalau udah SMA gitu, mungkin dulu tempat nongkrongnya masih di lingkungan di sekitar gitu kan. Tapi nanti semakin tinggi juga sekolah kita, mungkin teman kita makin luas, jaraknya mungkin lebih jauh, mungkin bisa jadi antar kecamatan gitu ya. Itu sih dari perubahan itu seperti itu. Jadi sebuah perubahan itu kita tidak bisa hindari, tapi kita harus menjalani, berusaha untuk beradaptasi Pak. Nah kalau kita mencoba untuk tidak menerima sebuah perubahan, artinya kita stuck di situ saja. Kita berhenti di situ, tidak mau melihat ada perubahan yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dari buku ini juga dia ada beberapa reaksi-reaksi terhadap perubahan. Nah, kalau seumpamanya Bapak dihadapkan dengan sebuah perubahan, contohnya saja kayak waktu COVID ya Pak, itu ada perubahan jam kerja. Contohnya kayak yang biasanya kita masuk setiap hari, mungkin pada saat itu jam kerjanya mungkin ada yang 2 hari, sekali seminggu mungkin. Nah, itu reaksi Bapak ini seperti apa ketika dihadapkan dengan sebuah perubahan yang tiba-tiba, wah saya tidak kerja seminggu, saya kerja di rumah. Nah, seperti apa? Oke, yang terkait COVID ya, itu memang sebuah pengalaman yang mungkin nggak bisa kita lupakan ya. Jadi itu juga yang merubah semua paradigma gitu kan. Dulu kan kita mungkin sangat nggak familiar lagi dengan hal yang berbau online gitu kan, kayak internet gitu. Internet mungkin dulu hanya untuk chat WhatsApp, mungkin posting di Facebook atau hal-hal yang istilahnya sebelumnya masih bisa kita lakukan. Tapi semenjak COVID itu banyak hal yang memang berubah. Awalnya juga ada rasa ketakutan gitu kan, perubahan ini dampaknya seperti apa. Bisa jadi mungkin kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita bisa jadi emang benar-benar down, posisi jatuh seperti itu. Tapi memang kalau kita bisa mengikuti perubahan, banyak hal yang berubah ya. Jadi dulu kan ada namanya apa, WFH ya, work from home ya. Jadi itu rasanya juga agak hal aneh gitu kan, di rumah kita harus kerja, kayaknya nggak optimal. Pengen kita sih cepet dan selesai nih masalahnya cari customer. Waktu itu kalau via WFH, orang juga mau didatangi juga takut-takut, orangnya takut. Kita mau kirim barang juga orangnya biasanya nanti dulu, karena mungkin dia banyak hal yang perlu dia pikirkan. Ini COVID ini sampai kapan gitu kan, kita bisa bertahan nggak gitu kan. Nah, banyak hal yang mungkin, apalagi kemarin di jualan kita itu kan istilahnya jualan bukan barang kebutuhan pokok ya. Jadi orang masih berpikir 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali untuk mau beli mesin kasir ataupun beli hal-hal yang mungkin kertas ataupun apa, karena dia juga ada kena dampak gitu kan. Mungkin penurunan dari segi omset. Jadi akhirnya itu berdampak.
Tapi satu hal yang patut saya syukuri, jadi dari sini kita juga bisa belajar. Ternyata di online itu kalau kita benar-benar bisa belajar, bisa ngambil hikmahnya, itu malah lebih mudah kita cari customer. Kalau dulu kita harus call out atau mungkin kita harus door to door, sekarang kita bisa ads via Google Ads ataupun Facebook Ads ataupun di platform-platform lain, itu sangat membantu sekali, karena orang juga udah berubah paradigmanya dari offline ke online. Jadi itu sih, jadi banyak yang bisa kita pelajari setelah COVID kemarin. Oke. Jadi Bapak ini memiliki reaksi reaktif. Jadi ada rasa ketakutan sendiri. Bagaimana saya nanti apakah berdampak pada pendapatan, gaji? Kan pasti berkurang juga, mungkin gaji tak oke lah tidak dipotong, tapi kan ada yang namanya kayak tunjangan yang lain berkurang. Jadi terus ada ketakutan untuk kedepannya COVID ini sampai kapan. Tapi di sisi lain dari pengalaman itu, dari dampak COVID itu sendiri memiliki perubahan di mana kita yang biasanya hanya yang kayak istilahnya manual lah, kita cari customer door to door, hanya telepon atau apa. Nah, kita bisa memanfaatkan sebuah perubahan yang namanya media, kayak sosial media begitu ya, atau platform-platform seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kita juga bisa belajar dari perubahan itu sendiri, Pak ya. Dan ketika Bapak dihadapkan dengan situasi seperti itu atau kondisi seperti itu, solusinya Bapak untuk bertahan di situasi itu seperti apa? Oke, otomatis kita ikuti arus dulu, gitu. Arus sambil kita belajar gimana sih celahnya untuk arus ini kita bisa lebih bisa survive gitu kan. Jadi banyak hal yang memang dipelajari, mulai kita mungkin untuk meeting, koordinasi kita udah pakai Zoom. aplikasi Zoom ataupun aplikasi yang video ya, video call gitu. Terus banyak juga hal-hal yang memang karena perubahan tadi nggak hanya terjadi di kita, tapi terjadi juga di customer ataupun di supplier kita gitu kan. Jadi sebelumnya kita bisa tatap muka, sekarang mereka juga lebih nyaman juga kalau udah dikirim aja via mungkin via WhatsApp atau mungkin yang penting kirimkan video, itu juga banyak hal yang berubah. Terutama untuk training customer itu mereka sudah terbuka, nggak harus datang ke tempat, mereka juga udah terbuka. Oh iya, banyak tutorial nanti di YouTube, jadi otomatis mereka terbuka juga secara pandangan gitu kan. Pandangan kalau dulu itu mau megang komputer kasir itu harus takut-takut, harus ada orang teknisinya gitu kan. Ibaratnya kayak harus ada dokternya yang datang ini harus ngajarin kita detailnya kayak gitu. Kalau sekarang orang sudah mulai belajar, mereka mulai cari bisa sendiri gitu. Sendiri, jadi mereka ada rasa merasa sudah bisa gitu. Jadi saya udah bisa, karena sebelumnya saya tergantung sekali sama di COVID kemarin, kita tergantung sekali dengan HP. Jadi banyak hal yang dipelajari di situ. Otomatis banyak hal yang berubah juga di paradigmanya customer terkait mungkin kita nanti trainingnya secara offline, secara online, itu mereka sudah terima. Iya sih, betul sekali. Saya juga merasa perubahan itu tidak selamanya berdampak buruk terhadap kita. Jadi untuk teman-teman mungkin yang merasa terjadi ada perubahan, entah itu di keluarga atau di perusahaan di tempat kita bekerja, tidak selamanya perubahan itu berdampak buruk. Kita harus coba dulu mengikuti arusnya, Pak ya. Seperti apa perubahan itu yang dilakukan oleh perusahaan, mungkin seperti jam kerja atau perubahan ada tambahan pekerjaan. Kita harus mencoba mengikuti dulu. Berpikir bahwa tidak selamanya perubahan itu berdampak buruk. Mungkin ada pelajaran yang harus kita ambil, ataukah mungkin dari perubahan tersebut kita ini ada sesuatu hal yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau Bapak sendiri perubahan itu bagaimana? Apakah intinya maksudnya inti dari perubahan itu sendiri apa? Ya, perubahan itu pasti terjadi ya. Jadi perubahan pasti terjadi. Jadi segala hal itu pasti berubah nantinya. Mungkin sekarang contohnya mungkin penjualan via online bisa jadi, mungkin bisa jadi nanti hybrid antara offline dengan online, saling berkesinambungan karena semuanya pasti berubah. Jadi perubahan itu hal yang nggak bisa kita hindari. Tinggal kita beradaptasi aja dengan perubahan, terus belajar, terus nimba ilmu untuk kita siap-siap dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi kemudian hari. Karena banyak hal ya. Kalau dulu mungkin orang kalau mau naik bus gitu ya, karena harus bayar tunai kan, ada tunainya. Sekarang pun sudah ada kiris pakai barcode gitu jadi sudah pakai tap
e-money, iya. Jadi hal yang namanya perubahan itu pasti terjadi. Jadi kita harus bisa adaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Jadi jangan sampai kita menutup diri dengan perubahan, karena perubahan itu hal yang pasti terjadi. Iya. Intinya kayak kita juga lebih modern gitu. Kalau contohnya seperti ini, yang biasanya di parkiran itu pakai tunai, ini sudah pakai apa namanya, kayak kartu etol begitu, kartu parkir yang harus ini. Jadi artinya kayak mengurangi juga Pak ya. Jadi lebih efisien lah. Iya, lebih efisien kita adanya perubahan-perubahan yang sebenarnya yang kita anggap itu buruk, tapi sebenarnya enggak buruk-buruk juga gitu. Mungkin tinggal kitanya aja adaptasi Dan menerima Pak ya. Dan gitu banyak kita harus beradaptasi dan menerima perubahan, ya barangkali bisa membuat hal yang besar juga terhadap diri sendiri gitu. Dan saya sempat baca di sini sebuah prinsip bahwa perubahan yang mendera kita adalah suatu hal yang ada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengubah, menunda, atau bahkan menghindari atau membatalkan sebuah perubahan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang mampu dan harus kita lakukan adalah ikut berubah dan juga beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Jadi tidak bisa menolak, tidak bisa menunda. Jadi yang harus kita lakukan adalah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan. Benar, itu tadi. Ya, jadi kita gimana nih? Iklan atau gimana? Oke, itu tadi ya, terkait perubahan. Hal yang berubah itu pasti. Jadi teman-teman jangan takut dengan perubahan, karena kita jadi tua pun juga pasti, kan? Kita mati pun juga nanti pasti. Jadi kita berubah dari hidup ke mati itu juga pasti. Jadi sebelum kita mungkin nggak bisa melakukan hal-hal lain gitu kan, atau mungkin toko-tokonya saudara-saudara itu belum ada mesin kasirnya, kita harus berubah juga, harus mengikuti perubahan gitu, mengikuti zaman, jangan terus ketinggalan. Jangan sampai masih pakai manual, karena semua pengennya cepat sekarang itu. Iya betul. Jadi tidak ada yang mau sabar. Ya, tidak ada yang sabar, sekarang pengennya cepat, karena memang perubahan kita itu sudah lebih fleksibel, terus lebih cepat. Iya betul sekali. Jadi harus apa solusinya? Solusinya harus pakai mesin kasir. Jadi teman-teman kalau yang ada kebutuhan atau ada toko, bisa pakai printer stroke, cetak nota ya. Jadi nggak tulis tangan lagi. Jadi untuk selanjutnya kalau scan barcode, untuk barcode barang nggak perlu diketik lagi. Kalau udah ada mesin kasirnya, udah ada scanner. Jadi ini sangat membantu sekali di usahanya rekan-rekan nantinya. Membawa perubahan yang lebih besar terhadap usaha. Betul sekali. Jangan lupa beli di Kotshop Makassar. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Pak Slamet sudah menemani saya bedah buku dengan judul Ayo Berubah. Jadi ayo kita semua berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.